Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji, sembah dan sujud hanya milik Allah, kuasa tunggal pengatur kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan bertepi. Ialah Allah, Zat yang maha kuasa lagi perkasa, yang dengan kekuasaannya telah meninggikan langit beserta gugusan bintang tanpa tiang, dan telah menghamparkan bumi beserta jajaran gunung menjulang tinggi tanpa konstruksi. Ia sing-singkan mentari di ufuk timur, menyinari persada bumi tercinta dengan sinar ultravioletnya. Ia pergilirkan datangnya siang dan malam dengan teratur dan sistematis. Hingga detik sekarang ini belum pernah terjadi malam mendahului siang dan sebaliknya siang mendahului malam. Ialah Allah Zat yang Maha Rahman, ialah Allah Zat yang Maha Rahim, ialah Allah Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, ialah Allah Zat yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Begitu besar, begitu luas, begitu banyak nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita sekalian makhluk dan hambanya. Pastinya apabila kita menghitung nikmat tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah tidak wajibkan kita untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, namun Allah hanya wajibkan kita makhluk dan hambanya anishkur lillah, untuk senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan yang sudah, nikmat yang sudah diberikan, sedang diberikan dan akan diberikan oleh Allah kepada kita sekalian hambanya. Tak lupa pula salat bertaburkan salam. Mari senantiasa kita haturkan, kita curah limpahkan keharibaan junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, para zurriyah beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia hingga hari akhir nanti. Besar harapan kita yang berkumpul di Masjid Jami' At-Taubah ini adalah kelak akan ditulis dengan tinta emas sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa pada bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, adalah bulan yang mulia. Dan juga pada bulan ini, bulan Oktober, adalah bulan yang bersejarah bagi negeri kita, bangsa kita, bangsa Indonesia. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Rasulullah yang begitu luar biasanya, yang begitu istimewanya, tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang keadaan Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab bahwa kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Bagaimana tidak Al-Quran? Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah di kota Taif, tatkala itu dakwah beliau ternyata belum diterima dengan baik. Bahkan tidak hanya itu, mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, cemoohan dan juga cacian. Tidak sampai di situ, bahkan diungkapkan dengan lemparan batu, artinya penolakan yang sangat keras sekali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilempar dengan batu sehingga mengenai kepala beliau yang mulia, hingga meneteskan darah keluar dari kepala beliau yang mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, yang sangat sporadis, yang sangat frontal tersebut, demikian adanya, Rasulullah kana khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Rasulullah tatkala mendapatkan perlakuan yang sedemikian hebatnya, hingga berdarah-darah kepala beliau yang mulia, tangan kiri beliau menutupi
dari serangan orang-orang Taif melempari dengan batu. Kemudian tangan kanan beliau menengadah seraya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pemimpin mana yang ada di era zaman sekarang ini tatkala mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa tersebut tetap bersabar, tetap tabah? Apakah beliau tidak memiliki kekuatan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan apabila beliau berakhlak-akhlak yang mungkin tidak baik. Rasulullah ditawari oleh malaikat Jabal, konon dalam satu riwayat malakul Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, jikalau engkau berkenan, aku timpakan Jabal Uhud ini di atas kepala para penduduk kota Taif tersebut. Aku timpakan gunung Uhud di atas kepala penduduk Taif. Namun apa jawab Rasulullah? Jangan wahai malaikat Jibril. Jikalau saat sekarang ini penduduk Taif belum mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali kelak zurriyah atau keturunannya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak Rasulullah yang sungguh mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dan pantas wajib kita teladani sebagai suri tauladan kita. Jangan sampai kita salah memilih uswatun hasanah. Jangan sampai salah kita memilih suri tauladan, bahwa tatkala kita tidak mengenal sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seutuhnya, jangan-jangan kita mencari sosok teladan yang lain, mungkin dari para artis atau yang lainnya yang menjadi suri tauladan kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena kita kaum muslimin mempunyai suri tauladan, yaitu tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan ini juga bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, bulan Oktober, 22 Oktober tepat hari ini adalah lahirnya resolusi jihad. Lahirnya resolusi jihad yang diproklamirkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada perang 10 November jika tidak ada fatwa resolusi jihad dari Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa tatkala Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka berdaulat 17 Agustus 1945, tentara sekutu masih belum terima. Akhirnya datang lagi ke Indonesia, ingin memporak-porandakan Indonesia, hingga akhirnya fatwa resolusi jihad yang didengungkan, yang difatwakan oleh Simbah Kiai Hasyim Asy'ari menjadi perang yang begitu luar biasa, yang sehingga akhirnya memukul mundur, sehingga Jenderal Malabi, jenderal dari tentara Inggris, akhirnya dapat dipukul, dapat meninggal di tempat. Itu adalah daripada perang 10 November yang dikenal dengan sebutan Hari Pahlawan Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai kaum muslimin, tentu kita mempunyai suri tauladan. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita mempunyai sejarah, bahwa sejarah ini dikatakan bahwa Al-Imam Ibnu Mubarak, santri daripada Imam Malik, mengatakan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa, bahwa isnad atau sanad atau keguruan atau sejarah kita mengambil ilmu itu adalah dari yang namanya agama, bagian daripada agama kita. Tatkala kita tidak memiliki sanad, tatkala kita tidak memiliki rantai-rantai emas ilmu, tatkala kita tidak memiliki guru, maka agama kita tidak sempurna. Karena beragama kita mesti memiliki guru, dan guru-guru kita tentu adalah bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, adalah memiliki sejarah.
jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Tatkala kita sudah kehilangan sejarah, tatkala sejarah kita sudah dihapus dari ingatan-ingatan kita, tentu kita akan kehilangan arah tujuan bangsa yang besar ini. Kita akan mengekor kemana saja tanpa ada tujuan. Namun tatkala kita memiliki sejarah yang masih teringat dengan kuat di benak kita, kita tentu tidak akan melupakan sejarah para founding father kita, para pendiri bangsa kita, para ulama kita yang berjuang dengan penuh dengan jiwa dan raga. Itu adalah semuanya hari santri, hari yang begitu luar biasa. Kenapa dinamakan hari santri? Padahal yang meresolusikan jihad adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ulama besar, kiai besar, sebesar-besarnya ulama, sebesar-besarnya kiai, ia adalah tetap santri. Santri siapa beliau? Beliau adalah santri daripada Hadratus Syekh Khalil Bangkalan Madura, terus ke atas sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi khatib dan juga bagi para jamaah sekalian umumnya, untuk tidak melupakan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, dan juga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, kita tidak melupakan sejarah bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.